Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Saya Maharani Wahyu Tantri dengan NPM 2217051 dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas MIPA. Hari pertama PKKMB tingkat universitas. Materi pertama tentang peran kepolisian dalam mengatasi kejahatan digital yang dibawakan oleh Bapak Yusriandi, YSIK M Medcom. Di materi ini kita diberitahukan definisi Undang-Undang ITE pasal 27, 28 dan 29. Kejahatan digital dapat berupa kesusilaan, perjudian online, pencemaran nama baik. Tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum ITE adalah 1. Penggunaan internet harus lebih menyaring konten sebelum di-sharing. 2. Lakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi melalui media sosial. 3. Tulisan yang dibuat penggunaan internet harus didukung dengan fakta dan data. 4. Menulis. Dalam menulis, jangan sekedar mengkritisi, tapi juga berikan solusi. 5. Jangan ragu untuk meminta maaf bila kita salah tulis sehingga menimbulkan opini publik yang berdampak merugikan seseorang. Terakhir, langsung laporkan ke pihak berwajib jika pernah menjadi korban kejahatan di dunia maya. Next, materi yang kedua tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying. Dibawakan oleh Dr. Susetya Herawati, ST MSI. Tujuannya menjadikan mahasiswa berkarakter intelektual, kreatif, dan inovatif sebagai agent of change. Materi ketiga tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Dibawakan oleh Kiai Haji Said Agil Siroj. Mahasiswa berkarakter religius yang nasionalis. PKKMB hari kedua, tanggal 16 Agustus 2022. Masih di tingkat universitas, materi pertama tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibawakan oleh Bapak Profesor Heriandi, SHMS. Bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang lebih unggul dan berkualitas. Indikator profil pelajar Pancasila. 8 program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi kedua tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Profesor Dr. Asep Sukohar, SKED MKes. Permasalahan lingkungan hidup dapat diatasi dan dicegah oleh 3R, yaitu reuse, recycle, reduce. Upaya kampus sehat Unila. Diterapkannya Zero Tolerance Areas, Aquanila atau pengelolaan sumber air, parkir terpadu, arboretum dan penanaman pohon dan anggrek, tempat pembuangan sampah terpadu. Materi ketiga mengenai etika dan norma kehidupan kampus oleh Dr. Muhammad Nur Wahid, MSI. Tipe-tipe mahasiswa. Tipe study oriented, tipe organization oriented, tipe study and organization oriented, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Materi keempat, hari kedua mengenai perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi oleh Profesor Suharso, PhD. Hari ketiga PKKMB tanggal 18 Agustus 2022 tingkat fakultas. Materi pertama mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi, kaitannya kebijakan kampus Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu pertukaran pelajar. Kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Asisten mengajar di satuan pendidikan. Magang atau praktik kerja. Studi atau proyek independen, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Materi kedua mengenai sistem perkuliahan administrasi akademik. Pendidikan tinggi di Indonesia ada pendidikan akademik yang meliputi pendidikan sarjana, pendidikan pascasarjana, pendidikan profesi, pendidikan vokasi yang meliputi program diploma sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Satuan kredit semester perkuliahan. Tatap muka 50 menit per minggu per semester, penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. SKS seminar atau sejenisnya, tatap muka 100 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.
Materi ketiga mengenai tata kelola sarana prasarana dan keuangan FMIPA Universitas Lampung. Tugas umum dan fungsi Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Tugas pokoknya. Materi keempat mengenai kegiatan kemahasiswaan alumni dan sistem keadministrasi kemahasiswaan. Terdapat layanan di Subbak Kemahasiswaan, tim konsultasi dan bimbingan, tim sosial, tim minat bakat FMIPA Unila, kompetisi mahasiswa tingkat FMIPA, kompetisi nasional mahasiswa, kompetisi internasional mahasiswa, organisasi kemahasiswaan FMIPA Unila. Surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Hari keempat PKKMB, tanggal 19 Agustus 2022, tingkat jurusan. Materi pertama, tentang sistem kredit semester ilmu komputer. Materi kedua, mengenai kurikulum ilmu komputer dan manajemen informatika. Profil lulusan ilmu komputer sebagai data entry supervisor, data management supervisor, help desk supervisor, computer operation supervisor, pengembangan web atau web developer, dan masih banyak lagi. Materi ketiga, pengenalan sistem informasi dan layanan bagi mahasiswa. Universitas ada help desk, V-Class, Yakadu, Dizilip, LC Unila, dan self-assessment. Tingkat fakultas ada form layanan FMIPA. Tingkat jurusan ada form layanan ilmu komputer dan form seminar ilmu komputer. Materi keempat mengenai bimbingan konseling. Definisi bimbingan konseling. Peran dan fungsi bimbingan konseling. Tata cara bimbingan. Etika bertemu secara offline. Selain itu, mahasiswa bisa bimbingan secara online melalui website Siakadu dan website BKF MIPA. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.